Selamat malam, terima kasih atas waktunya kepada Bapak Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD. Izin perkenalkan diri, saya Ila Larasati dari mahasiswi dari Manajemen PJJ S1. Kali ini saya akan menjelaskan teori 10 Types of Innovation yang dikembangkan oleh Dublin Group eh, atau Monitor Deloitte. Berikut materinya. Type of innovation sebagai berikut materinya. Yang pertama adalah configuration atau konfigurasi, di mana kerangka 10 type of innovation dari Dublin membagi 10 type inovasi yang menjadi 3 kategori utama untuk menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek internal hingga eksternal bisnis. Konfigurasi dalam kategori ini mencakup 4 tipe inovasi internal yang berfokus pada fondasi perusahaan di belakang layar, seperti pengelolaan sumber daya dan operasi efisiensi maksimal. Inovasi ini jarang terlihat pelanggan, tapi krusial untuk skalabilitas jangka panjang. Berikut adalah 4 type of inovasi dalam konfigurasi. Yang pertama adalah model keuntungan, yaitu mengubah cara perusahaan menghasilkan pendapatan, misalnya dari penjualan satu kali ke model berlangganan atau freemium yang memungkinkan revenue stream berulang dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Yang kedua adalah jaringan, yaitu membangun kemitraan strategis dengan pihak eksternal seperti supplier atau platform kolaboratif untuk memanfaatkan sumber daya bersama, mengurangi biaya, dan mempercepat inovasi. Untuk konfigurasi yang ketiga adalah struktur, yaitu mengoptimalkan pengaturan aset, talenta, dan organisasi internal seperti restrukturisasi holding company untuk spesialisasi fungsi dan peningkatan fleksibilitas operasional. Yang keempat adalah proses, yaitu meningkatkan metode produksi seperti rantai pasok atau operasi inti dengan teknologi seperti AI atau otomatisasi sehingga mengurangi waktu dan biaya sambil menjaga kualitas. Yang kedua adalah offering atau penawaran. Kerangka 10 Types of Innovation dari Dublin membagi 10 tip inovasi menjadi 3 kategori utama untuk menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek internal hingga eksternal bisnis. Kategori ini terdiri dari 3 tipe inovasi utama yang menekankan apa yang ditawarkan perusahaan, termasuk peningkatan performa, inti, dan layanan pelengkap untuk membangun proposisi nilai unggul yang sulit ditiru kompetitor. Yaitu 3 offeringnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kinerja produk, yaitu inovasi ini meningkatkan fitur, fungsi, kualitas, atau performa produk atau layanan utama, seperti mengembangkan teknologi baru yang membuat penawaran lebih efisien atau handal, sehingga pelanggan merasa manfaatnya langsung superior dibanding alternatif pasar. Yang kedua adalah sistem produk, melibatkan bundling produk atau layanan pelengkap yang saling mendukung membentuk ekosistem lengkap, memungkinkan nilai tambah holistik seperti aksesoris dan terintegrasi dengan produk inti untuk pengalaman seamless. Yang ketiga adalah layanan, yaitu penyediaan dukungan tambahan di sekitar penawaran utama seperti konsultasi, pemeliharaan, atau personalisasi yang memperpanjang umur produk dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui bantuan proaktif. Berikutnya adalah experience atau pengalaman. Kerangka 10 Types of Innovation dari Dublin membagi 10 tipe inovasi menjadi 3 kategori utama untuk menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek internal dan eksternal secara bisnis. Secara pengalaman, kategori ini menekankan elemen luar yang dirasakan pelanggan saat berinteraksi dengan bisnis, menciptakan ikatan mendalam melalui aksesibilitas, identitas, dan hubungan personal yang membedakan dari kompetitor. Yaitu adalah pertama adalah inovasi dalam cara penawaran disampaikan ke pelanggan seperti platform digital multi-channel, yaitu aplikasi, website, pop-up store, dan lain-lainnya, yang memudahkan akses kapan saja, mengurangi friksi pembelian, dan meningkatkan konversi.
Untuk merek, mengembangkan identitas visual, narasi, dan nilai emosional yang kuat, seperti kampanye storytelling, yang membangun persepsi premium dan kepercayaan jangka panjang di benak konsumen. Ketiga adalah layanan. Dukungan pernah jual yang produktif seperti personalisasi, konsultasi gratis, atau garansi extended memperpanjang nilai produk dan mendorong repeat bisnis melalui pengalaman yang positif. Yang keempat adalah keterlibatan pelanggan. Strategi interaksi ini mendalam seperti komunitas online, gamification, atau co-creation yang mengubah pelanggan menjadi advokat aktif dan menghasilkan word of mouth organik. Berikutnya adalah studi kasus perusahaan atau brand. eh, Sebagai contoh, saya sampaikan, saya mengambil contoh adalah PT Astra International Tbk. PT Astra International Tbk dipilih sebagai studi kasus karena perusahaan konglomerasi ini secara eksplisit menerapkan framework Dublin 10 of Innovation melalui program Innov Astra sejak 2009 yang mengin- menginstitusionalisasikan inovasi sistematis di seluruh lini bisnis seperti otomotif, alat berat, jasa keuangan, dan agribisnis. Sebagai profil perusahaan, PT Astra International Tbk didirikan pada tahun 1957 merupakan salah satu perusahaan terbesar Indonesia dengan kapitalisasi pasar triliunan rupiah dan portofolio 200 lebih anak perusahaan. Astra beroperasi di sektor otomotif seperti Toyota dan Daihatsu, alat berat seperti United Tractors, jasa keuangan seperti Astra Kredit, dan infrastruktur. Dengan revenue tahunan melebihi 300 triliun pada tahun 2024. Fokus utama Astra adalah pertumbuhan organik melalui inovasi berkelanjutan, di mana InnoAstra menjadi mesin pertumbuhan yang mendorong proyek dari tingkat individu, sistem saran, hingga lintas perusahaan seperti value chain innovation, menghasilkan penghematan biaya miliaran rupiah dan efisiensi operasional. Alasan saya sebagai Astra menjadi pemilihan studi kasus adalah sebagai berikut. Astra relevan untuk analisis Dublin karena telah mengadopsi praktik Total Quality Management atau TQM sejak tahun 1980-an. Dari mitra Jepang berevolusi menjadi InnoAstra yang mencakup 10 tipe inovasi. Contoh nyata seperti modifikasi mesin, di PT Kayaba Indonesia, mencegah kecelakaan kerja, menunjukkan aplikasi praktis dari proses dan service innovation untuk keunggulan kompetitif di manufaktur. Pendekatan Astra selaras dengan konteks Indonesia, di mana perusahaan ini mendukung transformasi digital dan mobilitas masa depan, seperti elektrifikasi kendaraan melalui Astra Auto Parts, menciptakan model bisnis resilient di tengah disrupsi global. Sebagai sampel types of innovation adalah sebagai berikut. PT Astra Tbk dipilih sebagai studi kasus karena perusahaan ini relevan dengan materi dari type of innovation. Ya, sebagai berikut adalah PT Astra atau AHM dipilih sebagai studi kasus ini sebagai joint venture antara Astra International dan Honda Motor Co. Telah menerapkan berbagai inovasi yang selaras dengan framework Dublin 10 Types of Innovation untuk mendominasi pasar sepeda motor Indonesia dengan pangsa lebih dari 70%. Sebagai konfigurasi model keuntungan AHM atau Astra Honda Motor mengadopsi model financing terintegrasi melalui Astra Credit Companies atau ACC, menawarkan cicilan rendah untuk motor Honda yang meningkatkan volume penjualan hingga 5 juta unit per tahun dan revenue dari after sales service. Sebagai jaringan kolaborasi dengan 1.800 dealer resmi dan mitra logistik nasional memastikan distribusi cepat ke daerah terpencil, mengurangi waktu pengiriman sebanyak 50% dan memperluas jangkauan pasar yang lebih luas. Untuk struktur organisasi atau divisi R&D lokal di Karawang mengoptimalisasikan talenta engineer Indonesia untuk adaptasi produk seperti pengembangan motor, skutik untuk lalu lintas padat, menciptakan efisiensi produk 1 juta unit per bulan. Untuk proses implementasi Lean Manufacturing dengan IoT, monitoring mengurangi defect
rate hingga 0,1%, memungkinkan produksi massal berkualitas tinggi dan menekankan biaya yang kompetitif. Untuk penawaran kinerja produk adalah Honda Beat dengan teknologi eSafe atau NH Smart Architecture Frame yang menawarkan irit BBM 60 km per liter. Unggul atas kompetitor dan mendominasi segmen entry level dengan penjualan 2 juta per unit secara kumulatif. Untuk sistem produk ekosistem Honda Genuine Oil dan aksesoris remnya menciptakan bundling lengkap, meningkatkan lifetime value pelanggan melalui kompabilitas sempurna. Sebagai layanan, program Honda Care dengan servis berkala gratis dan roadside assistant 24 jam selama 7 hari mengurangi churn rate, membangun loyalitas di kalangan pengguna roda 2. Sebagai pengalaman, saluran platform My Honda Plus aplikasi untuk booking service online dan pembelian part digital menjangkau generasi Z, meningkatkan transaksi digital sebanyak 40% pasca pandemi. Untuk merek kampanye Scoopy, Style in Your Way, sebagai contoh, dengan kostumarisasi, warna, dan aksesoris, membangun image stylish menarik 60% pembeli perempuan muda. Keterlibatan pelanggan, yaitu komunitas Honda Rider Club dengan event touring dan loyalty points, mendorong user generate content, menghasilkan advokasi organik di media sosial. Untuk penerapan dan usulan adalah sebagai berikut. Jika PT Astra Honda Motor tidak menerapkan seluruh type of innovation discipline secara seimbang, perusahaan akan menghadapi resiko erosi pangsa pasar jangka panjang di tengah disrupsi elektrifikasi dan digitalisasi mobilitas Indonesia. Untuk resiko strategis adalah ketidakseimbangan ini terutama terlihat di model keuntungan dan sistem produk, di mana AHM masih bergantung 80% kepada penjualan unit fisik dan financing konvensional. Hal ini membuat revenue rentan terhadap fluktuasi subsidi EV pemerintah, persaingan dari GSITS atau United EV, serta pergeseran konsumen urban ke model pelanggan seperti Gojek Fleet, potensi turunkan market share dari 70% menjadi kurang dari 60% pada tahun 2027. Untuk dampak operasional yang terjadi adalah tanpa inovasi jaringan yang lebih luas, misalnya aliansi dengan startup baterai swap seperti SwapX, AHM kesulitan skalakan EV seperti EV Urban Concept, menyebabkan keterlambatan produksi massal dan biaya baterai tinggi hingga mencapai 20-30% di atas kompetitor Cina. Di proses ketergantungan lean manufacturing tradisional tanpa AI full predictive maintenance bisa ditingkatkan downtime sebanyak 15%. Erodasi efisiensi saat volume EV naik. Untuk konsekuensi keuangan dan pasar adalah revenue growth terlambat atau terhambat di kurang dari 50%. Berbanding dengan target 10%. Dengan margin after sales turun akibat kurangnya layanan EV spesifik seperti remote diagnostic, brand perception bergeser dari leader ke follower jika keterlibatan pelanggan gagal adaptasi ke Gen Z via metaverse community, kurangi loyalty sebanyak 25%. Dari studi kasus ini, saya bisa memberikan usulan inovasi prioritas sebagai berikut. Yang pertama adalah model keuntungan. Luncurkan AHM EV Flexi, yaitu subscription 350.000 per bulan untuk motor, unlimited swap, dan telematik. Target revenue recurring adalah 20% pada tahun 2026. Untuk sistem produk, saya bisa mengusulkan yaitu dengan cara bundling. Honda EV Ecosystem yaitu EV Fund plus Smart Chargers plus Fleet API untuk Gojek. Itu akan meningkatkan cross-sell sebanyak 45%. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.